sangat penting, dan saya percaya ini sebenarnya saya berasa seperti hari ini yang saya mau sampaikan itu seperti sebuah pesan profetik juga, untuk kita bisa menangkap dengan mata rohani kita, bukan cuma menangkap dengan pikiran, tapi menangkap dengan mata roh kita, menangkap apa yang Tuhan sebenarnya mau sampaikan buat kita mengenai hari-hari yang kita sedang hadapi. Mengenai beberapa hal, atau mungkin saya percaya beberapa hal yang mungkin kita akan hadapi beberapa hari ini. Dan sebenarnya ini khotbah sudah saya dapat dari minggu lalu, dan ini seperti sesuatu yang bicara kuat banget di hati saya, bergema kuat sekali di hati saya untuk disampaikan. Hari ini saya mau bicara soal iman. Saya mau bicara tentang doa, saya mau bicara soal iman, beberapa hal. Tapi kita buka dulu dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca dulu perikopnya, karena kayaknya cuma ini doang yang kita buka ayatnya. Ya, kita baca sedikit. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama Markus 2 ayat 1 sampai 12 ya. 1, 2, 3. Kemudian karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Terus berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, saya percaya ini cerita yang sangat ajaib, cerita yang kalau saya ada di situ, saya rasa saya juga akan catat dalam buku diari saya, nggak akan pernah terlupakan bagaimana kejadian ini terjadi di depan mata saya ya, saudara. Tapi hari ini saya pengen bahas beberapa hal, saudara. Salah satunya begini, saudara. Saya menyadari dalam Alkitab, dalam kekristenan, kalau kita lihat sejarah kekristenan, sejarah cerita-cerita Alkitab, cerita-cerita orang yang hebat, saudara, Anda bisa lihat bagaimana segala sesuatu yang besar biasanya disembunyikan pada hal-hal yang sepertinya nggak kelihatan. Apa yang besar seringkali nggak selalu kelihatan, tapi dimulai dari sesuatu yang seringkali diremehkan, atau biasanya nggak pernah terhitung, nggak pernah masuk hitungan, nggak pernah kelihatan. Saudara, kalau kita lihat bagaimana orang-orang ini membawa orang lumpuh berjalan, pintu tertutup, terus dia lihat ada pintu lain sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Dan pintu itu yang membawa terobosan dalam hidup mereka. Nah, hari ini saya pengen bahas begini, saudara. Banyak hal dalam kerajaan Allah, sifatnya itu selalu disembunyikan. Terutama yang besar ya. Terutama hal yang besar nggak selalu terang-terangan. Semua yang Tuhan sedang persiapkan untuk hidup kamu bisa pastikan biasanya nggak akan pernah ditemukan pada hal-hal yang jelas-jelasan, hal-hal yang terang-terangan, hal-hal yang obvious. Biasanya selalu disembunyikan pada sesuatu yang sepertinya common, sepertinya biasa, sepertinya normal. Kalau kita lihat di Alkitab, pola Tuhan, kalau nggak saya nggak ngomong Yesus, saya ngomong Tuhan. Pola Tuhan dari dulu selalu menyembunyikan hal yang besar pada hal yang sederhana. Pola Allah selalu menyembunyikan harta pada sesuatu yang sepertinya nggak ada nilainya. Kemuliaan Allah dipercayakan kepada kita bejana tanah liat. Salah satunya, kita lihat bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang sederhana untuk dijadikan besar. Kita lihat bagaimana orang-orang yang besar pun selalu dimulai dari hal-hal yang sepertinya nggak pernah dianggap, nggak pernah masuk hitungan. Daud diambil dari gembala, tempat penggembalaan dia, menggembalakan kambing domba, yaitu pekerjaan yang hampir nggak pernah dilihat sama orang Israel. Karena mereka nggak pernah berpikir ini orang gembala bisa jadi apa, gembala domba bisa jadi apa hari itu. Nggak pernah masuk hitungan, nggak pernah dianggap.
Bahkan justru Daud yang kecil itu yang gak pernah masuk hitungan, yang gak pernah dianggap, dia yang menyelamatkan Israel dari Goliat. Hal seperti itu kita lihat patternnya selalu ada, saudara. Bagaimana Yusuf dipakai Tuhan lewat proses yang sepertinya dianggap remeh, gak pernah kelihatan. Kita lihat juga Daud kehidupannya, kita lihat hikmat terbesarnya Daud yang namanya Salomo, betul ya? Dia orang yang paling berhikmat. Dia lahir dari kesalahannya Daud. Itu seakan-akan seperti berkata, aku mau biarkan hikmat lahir dari kesalahan bodoh kita. Apa yang namanya bodoh, apa yang buat dunia itu bodoh, itu sesuatu yang dianggap remeh. Justru Tuhan bisa pakai itu untuk melahirkan hikmat terbesar dalam kehidupan kita. Yesus pun lahir dalam bentuk yang gak pernah dianggap, bayi. Hari-hari ini saya lagi sibuk mempersiapkan kedatangan bayi gitu kan, bayi saya gitu kan, dapat apa, ada sumbangan baju gitu kan. Ini baju-baju kebanyakan nih gue kasih lu gitu kan, ngeliatin, cuciin satu-satu baju apa, kaos kaki bayi lucu-lucu kecil-kecil gitu. Saya membayangkan Yesus Tuhan yang kita sembah pernah jadi sekecil itu. Saya pikir-pikir gimana ya, nggak masuk akal buat kita. Karena kayak yang namanya juru selamat kok mau lahir dari helpless baby gitu loh. Kayaknya baby itu, bayi itu ya saudara, adalah makhluk yang paling vulnerable, makhluk yang paling lemah yang pernah terpikir, karena butuh bantuan. Saudara pernah kebayang nggak Yesus pernah perlu bantuan dalam hidupnya? Dan kita orang Kristen suka kadang-kadang, enggak, saya nggak perlu bantuan seumur hidup saya. Yesus aja hidupnya pernah perlu bantuan, saudara. Kebayang nggak sih bagaimana Tuhan selalu menyembunyikan hartanya pada sesuatu yang seems very common. Karena itu tahun-tahun lalu saya selalu sampaikan pesan ini, banyak banget yang saya terus sampaikan. Perhatikan baik-baik apa yang sepertinya sehari-hari kamu kerjakan, karena hal-hal yang sifatnya sehari-hari, yang sifatnya common itu bisa jadi sebuah terobosan yang sebenarnya kamu sedang tunggu. Kamu berdoa untuk terobosan, padahal jangan-jangan terobosan itu sudah ada di tangan kita. Kadang-kadang kita ini orang Kristen, saya kemarin sempat dengar khotbahnya Bill, ketawa juga saya. Dia bilang gini, kadang-kadang kita ini berdoa tapi nggak mengharapkan doa kita dijawab. Dia ambil ceritanya si zamannya para rasul, di mana mereka berdoa untuk Petrus dilepaskan dari penjara kan. Begitu Petrus kelepas dari penjara, gedor-gedor di pintu, nggak mungkin itu Petrus, nggak mungkin itu Petrus. Seakan-akan mereka berdoa tapi nggak percaya doanya pasti dijawab gitu kan. Begitu beneran dijawab, nggak mungkin itu Petrus. Kayak kebanyakan dari kita, Bill bilang banyak dari gereja juga gitu, berdoa untuk minta lawatan. Begitu lawatan ada, nggak mungkin itu lawatan, karena tugas kita cuma berdoa untuk lawatan, bukan memiliki lawatan. Kadang-kadang gitu saudara, ngelihat lawatan, nggak mungkin lawatan model kayak gitu. Karena seringkali ketika Tuhan bergerak, selalu bergerak dalam sesuatu yang nggak bakal terang-terangan dan nggak bakal biasanya saudara, nggak sesuai ekspektasi kamu, nggak sesuai ekspektasi kita. Dan kadang-kadang itu sifatnya ofensif dengan pengertian kita. Kita kadang-kadang berpikir Yesus harusnya begini, mujizat harusnya gini, terobosan harusnya begini, kalau Tuhan harusnya begini. Di zaman dulu, saudara, kita lihat pattern Alkitab, Yesus selalu porak-porandakan apa yang kita pikir harusnya Tuhan begini, harusnya Tuhan begitu. Istilahnya seakan-akan Tuhan tuh nggak mau ditebak. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau kita menebak dengan pola. Tuhan nggak mau kita tuh memprogram Tuhan. Tuhan mau kita punya relationship. Sifatnya selalu seringkali nggak bisa ditebak, saudara. Tapi buat mereka, kamu yang kenal baik dengan Tuhan, kamu akan tahu di mana Dia bergerak, padahal di titik-titik yang sepertinya very common. Ya, saudara, pertanyaan saya ketika kita baca cerita tadi, bagaimana saudara bisa perhatikan ya, bagaimana ceritanya kalau saya gambarkan dengan cerita sehari-hari. Saya misalnya empat cowok di tempat saya, Korobi, Lukas, sama Brian ngangkat punya temen namanya Rival yang amit-amit bisa di sini lumpuh gitu kan, nggak bisa jalan. Kita nggak tahu ceritanya ini dari lahir atau gimana, pokoknya kondisinya kita tahu ini orang lumpuh, tidak bisa jalan. Dan kita berempat, karena kita teman baik, kita berlima teman baik gitu kan, sering main, sering ngobrol, sahabatan. Terus kita pikir, kita coba yuk bawa ke Yesus. Zaman dulu mereka pakai tandu mungkin atau gimana, mereka coba desain sebuah alat di mana Rival bisa tiduran, terus kita angkat berempat. Kita angkat berempat jauh-jauh jalan gitu kan. Begitu sampai di tempat di mana kita tahu di situ ada Yesus, katanya Yesus bisa menyembuhkan. Kita lihat yuk apa yang Dia bisa lakukan kepada teman kita. Saya berempat, teman-temannya ini nggak butuh kesembuhan, yang butuh nih temannya satu. Tapi empat-empatnya punya inisiatif, yuk kita tolongin teman kita, ini setia kawan sekali.
Tapi apa daya, ketika mereka angkat berjalan jauh, saya percaya ngangkat itu pasti berat, saudara. Dulu zaman-zamannya pas saya TSOA, saya pernah waktu itu di Batra pernah ngangkat tabut, saudara. Ngangkat tabut itu berat banget. Kelihatannya ngusung gitu, kayaknya enteng ya. Tapi berat banget kalau dibuat gotong jauh banget gitu, berat banget gitu rasanya. Aduh gitu. Sampai udah gemeteran gitu kan. Saya bisa bayangin mereka berempat nih ngangkat empat-empatnya dalam perjalanan. Kalau udah ngangkat yang berat, saudara, dalam perjalanan udah nggak bisa ngobrol. Karena ngatur napas aja susah gitu ya. Mungkin yang bisa ngobrol cuman yang ditandu. Bahaya banget lo orang kemarin lu nonton ini nggak ya, nonton ini. Awalnya mungkin bisa ngomong, lama-lama ngap-ngapan. Iya, ngatur napas aja susah. Jalan jauh banget, udah kram-kram gitu kan. Tiba-tiba sampai di satu tempat di mana kita berharap kita dapat apa yang kita mau. Gue jalan jauh-jauh untuk kesembuhan. Begitu sampai di tempat, ternyata kamu menemukan pintu masuknya penuh. Yesus bahkan sudah mulai khotbahnya. Kalau kita baca ceritanya, Yesus sudah mulai ngajar. Khotbah dia pasti keren banget. Dia udah mulai ngajar, dia udah mulai khotbah. Ibarat datang ibadah, aduh terlambat, pintu udah ditutup. Mungkin zaman dulu nggak ada yang namanya overflow gitu kan. Kalau di kita acara KKR kan ada overflow-nya gitu kan ya. Oh kalau penuh bisa nonton di sana sebelahnya. Zaman dulu nggak ada gitu kan. Kalau penuh ya udah, ya kan. Tapi saya suka bagaimana mereka nggak bilang gini. Ketika mereka ngelihat pintu tertutup, apa istilahnya, udah nggak ada tempat. Mereka dikatakan firman Tuhan mencatat, sudah tidak ada tempat untuk mereka bisa masuk. Bukan cuma sudah nggak ada tempat, sudah terlambat juga. Ibadah sudah dimulai. Dan di zaman dulu untuk mengusik, nggak usah zaman dulu, zaman sekarang aja saudara, kalau ada yang khotbah tiba-tiba orang musik busuk-busuk, itu kan rasanya kayak mengganggu ketertiban bersama gitu kan ya. Kalau pendeta beberapa di zaman sekarang juga nggak boleh ke toilet gitu kan, mengganggu gitu kan. Ya kalau sekarang mungkin Yesus mungkin saya percaya nggak gitu. Cuman kan ada etika-etikanya. Masa saya misi-misi, saya bawa orang misi, kan kayaknya orang juga ntar dulu, zaman dulu kan kayaknya susah gitu kan. Saudara, pertanyaan saya begini, apa yang kamu akan lakukan ketika kamu bertemu dengan sebuah pintu yang namanya kekecewaan? Di mana kamu sepertinya sudah berjalan sangat jauh hanya untuk menemukan pintu doa terobosan yang kamu mau tertutup di depan kamu. Sepertinya itu pintu terobosan seperti benar-benar dibanting depan muka kamu dan tulis ditutup, off limit, sudah terlambat, you are too late. Kira-kira apa yang terjadi saudara ketika Anda hidup? Kalau kita pakai cerita ini dan kita taruh di realita kehidupan kita sehari-hari, itu seakan-akan seperti Anda sudah berdoa bertahun-tahun, Anda sudah percayakan satu hal bertahun-tahun, berjalan dengan iman, berusaha untuk pakai iman kamu, terus percaya yang nggak kelihatan, fakta berbicara sebaliknya, tapi kamu tetap percaya. 4 tahun kemudian kamu menemukan apa yang kamu percaya tetap tidak jadi. Seakan-akan Tuhan nggak pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli, atau seakan-akan Tuhan kayak merasa masih banyak yang lebih penting daripada hal itu. Seakan-akan Tuhan bilang, aku nih lagi ngajar dan ini lebih penting daripada menyembuhkan yang memberi kamu apa yang kamu mau. Seakan-akan loh, saya nggak bilang itu pasti, saya bilang seakan-akan. The question is, what do we do when we face disappointment? Banyak dari kita kalau ngadepin kondisi gitu, saya percaya saudara, kalau Anda jadi 4 orang ini, atau mungkin Anda jadi orang lumpuh, perkataan yang akan keluar dari mulut kita, kalau saya bayangkan saya yang ada di situ, mungkin perkataan yang pertama keluar di pikiran saya begini, obviously, jelas bukan waktunya untuk dia disembuhkan. Obviously it's not the time. Karena kita percaya Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya schedule. Obviously kita lihat bukan waktunya, atau kita bilang it's not your day, lu lagi nggak hoki, gitu kan? Jauh-jauh, ya udah kalau gitu kita coba lain waktu. Anda kurang beruntung, zong, gitu kan? Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang akan kita hadapi? Apa yang akan kita lakukan? What will we do, saudara? Kalau Anda rasanya sudah ikut kekristenan bertahun-tahun, do whatever necessary, ngerjain apapun yang disuruh, dan kamu benar-benar percaya dengan semua yang kamu kerjakan, only to find pintu itu tertutup, and everything seems not working. Kayaknya semua yang gue kerjain seperti nggak ada yang, nothing is working. Saya sudah bertahun-tahun berdoa untuk pemulihan keluarga. Sudah Kak, kalau dihitung-hitung Kak Kris, kayaknya sudah 10 tahun.
Saya berpuasa untuk pemulihan keluarga, tapi tidak kunjung datang. Dan sepertinya Tuhan itu kayak gak peduli dengan request saya. Saya cuma minta keluarga saya dipulihkan. Sudah 10 tahun saya berdoa supaya keluarga saya dipulihkan, tapi saya hanya menemukan di penghujung 10 tahun pintu sudah tertutup. What will you do? Apa yang akan kita lakukan? Yang saya minta, Kak, saya cuma pengen disembuhin penyakit saya ini supaya saya bisa kembali bekerja lagi. Dan sepertinya menyembuhkan penyakit bukan hal yang sulit buat Tuhan. Tapi kok rasanya cuma satu yang saya minta. Bahkan saya sudah berpuasa berhari-hari, berdoa, mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Pendeta suruh saya kerjakan ini, saya sudah kerjakan. Tapi setelah semua saya kerjakan, saya tetap faced with something called disappointment. Berhadapan dengan sesuatu yang sepertinya nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan seakan-akan, saudara, surga menutup pintu. Seakan-akan surga tidak peduli dengan kejadianmu. Tapi saudara, saya mau bilang, beberapa hal dalam kekristenan, kadang-kadang kamu doa langsung dijawab. Beberapa hal kamu lihat banyak doamu langsung dijawab. Tapi juga ada beberapa hal yang dimana kamu doakan sepertinya nabrak tembok. Dan saudara, saya mau kita, mungkin ini pesan profetik. I don't know what's going to happen. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi saya percaya Anda dan saya pasti toh akan ngalamin titik di mana apa yang kamu doakan berhadapan dengan sepertinya Tuhan nggak mau jawab doa kamu. Dan sekarang questionnya kan di sini. Saya mau putar balik lalu pulang, or do I want to do something about this? Atau saya mau ngerjain sesuatu, I want to do something about it. Dan bersyukur keempat temannya ini, kalau mungkin terus saya mikir-mikir lagi, saya olah TKP, olah kejadian gitu kan ya. Kira-kira ini kejadiannya kayak gimana gitu. Saya mikir-mikir, kalau saya sudah angkat keram-keram gitu kan sama Robi, Lukas, Brian ngangkat si rival, capek-capek jauh-jauh. Mungkin kejadiannya kayak gini, saudara. Saya pikir setelah udah capek-capek, wah penuh. Aduh gimana nih penuh? Empat-empatnya lihat-lihatan. Terus mungkin yang paling ini Brian kali. Gue lihat-lihat kok di atap nggak ada orang. Gue lihat-lihat kok, atau mungkin kok kayaknya dari depan nggak bisa sih. Gimana kalau kita naik ke atas? Gue lihat-lihat nggak ada orang di atap. Gue lihat-lihat itu atap kayaknya gampang gue bolongin. Biasanya yang paling terampil kan si Brian gitu kan. Gue lihat-lihat, kayaknya kita bisa diem-diem ke sana. Mungkin kita berempat ngobrol, rival lagi duduk tiduran kan nggak bisa berdiri kan ya, jadi tiduran doang. Kita ngobrol, ya udah, kita bawa dia naik ya, jangan bilang-bilang. Kalau bilang-bilang rival mungkin dia bilang nggak mau, pulang aja. Cuman kan kita yang berempat bilang ini, gila, gue bawa lu berat banget, gue masih bawa lu pulang lagi, ogah gue. Saya percaya harus ada satu titik di mana kita punya rasa fed up, saudara. Saya percaya kadang-kadang Tuhan sengaja bawa kamu dalam situasi di mana kamu jenuh, bukan jenuh ya, tapi kayak gue capek dengan semua ini. Harus ada satu titik dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan invite kamu dalam beberapa hal di mana kamu diperhadapkan di satu titik di mana rasanya gue nggak mau kayak gini lagi. Gue gak mau pulang dengan keadaan yang sama. Gue gak mau pulang dengan keadaan doa tidak dijawab. Gue gak mau pulang dengan keadaan kalah. Mendingan gue bener-bener coba sebisa gue daripada gue mesti balik tenteng dia lagi. Dan bersyukur karena empat orang ini, saudara, punya ide. Ya udah kita naik ke atas. Sebenarnya kalau kita lihat cerita ini, saudara, it actually speaks a lot loh, saudara. Karena gini, tips pertama mungkin kalau saya bilang, ketika Anda diperhadapkan dengan sesuatu yang namanya disappointment, saudara, jangan coba maksa masuk. That's the first thing. Jangan coba maksa masuk, because kamu akan seperti pemberontak yang coba masuk, selap-selip, paksa masuk. Jangan coba masuk. Yang harus kamu kerjakan, go up. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Find a new space. Saudara, ketika Anda diperhadapkan dengan sebuah masalah, jangan, saya selalu teringat ini khotbahnya Pak Agung dulu. Jangan lawan iblis pada levelnya. Kalau iblis main di situ, lu jangan main di situ. Naik satu level. Main dari dimensi kerajaan Allah. Main dari hukum legalnya kerajaan Allah. Lu jangan main seakan-akan orang yang lu jangan main di levelnya iblis. Kalau kamu ngadepin sebuah pergumulan, jangan main di levelnya iblis.
Jangan coba lawan iblis muka ke muka. Karena bukan kita mainnya bukan lawan iblis muka ke muka. Kita mainnya, saudara, dari atas ke bawah. Gue lihat dulu ke bawah. Karena iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki kita, kata Tuhan kan. Kamu harus naik ke posisimu yang sesungguhnya. Go up. Yesus, kemarin kita beberapa minggu yang lalu kita bahas, kita ini ketika bertobat lahir baru. You and I, Anda dan saya duduk. You are seated in heavenly places. Firman Tuhan berkata, semua orang yang lahir baru hari itu juga didudukkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. You and I, Anda dan sekarang statusnya di kerajaan Allah. Kita ini sedang duduk seated in heavenly places. Jangan main di realm bawah. Jangan main di realm jasmani, main di realm rohani. Ini penting sekali. Go up, saudara. Saya percaya ketika Anda menghadapi sebuah titik di mana rasanya buntu, di mana rasanya Tuhan kayaknya nggak mau jawab doamu, ada sesuatu yang saudara mesti ngerti prinsip. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama seseorang yang punya paham berbeda sedikit ya. Ada beberapa orang kan yang percaya yang namanya predestination gitu, kita kan yang kayak gitu-gitu. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Saya setuju juga sih bahwa Tuhan sebenarnya punya hukumnya. Tuhan sudah punya determine, Tuhan sudah punya keputusan. Ini begini, ini begini, ini begini. Tapi ada satu, saudara, dalam kerajaan Allah yang seringkali kita nggak bisa ngerti, yaitu hukum di mana Tuhan berkata, kalau kamu ketuk, kamu akan terima. Ada juga firman Tuhan berkata, masa orang gedor-gedor minta jaksa roti-roti, masa dia akhirnya nggak ngasih roti, betul nggak? Kalau kamu terus gedor-gedor, pada ujungnya kan Tuhan berbelas kasih untuk mengerjakan sesuatu. Ada juga cerita di mana Yesus tadinya tidak mau mengerjakan mujizat hanya karena ada satu orang yang punya iman ngotot, persistent faith. Ada satu ibunya yang berkata, apapun yang dia lakukan, just do it. Iman yang seperti ini Tuhan Yesus honor. God really honors persistent faith. Ketika kamu ngadepin jalan buntu, are you willing to go up? Atau kamu menyerah di jalan? Atau kamu maksa dengan kekuatanmu sendiri? Are you willing to go up? Ini penting sekali. Jangan cuma sekedar menganggap, ya udah kayak gini gue pulang lah. Miliki kerinduan, I wanna go up. Aku harus cari Tuhan. I have to do something about it. Tapi bukan do something dengan kekuatan kita, but aku harus bergumul dengan Tuhan. Aku harus berurusan dengan Tuhan. I need to find God. Saya harus cari Tuhan. Saya harus berdoa. I have to go up. Yesus dalam hidupnya berkali-kali, kalau Anda lihat pola hidupnya, ada momen di mana dia harus naik. He goes up alone. Ingat gak ya? Benar ya? Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya, ada momen di mana dia bilang, tunggu di sini sebentar, aku mau naik sendiri. Ada beberapa momen di mana dia nggak ngerti kok begini. Dan ketika saya bertanya kok begini, saya perlu naik sebentar. Aku perlu realign dengan Tuhan. Aku perlu ngerti hatinya. Aku perlu ngerti cara dia melihat situasi ini apa. Itu yang namanya kita go up, saudara. Naik ke atas. Naik ke atas. Saudara, ada satu kejadian juga saya pengen kita baca sedikit, saudara. Di Matius 17. Matius betul, kalau nggak salah Matius. Ada satu hal yang saya pengen bahas sedikit. Nanti kita balik lagi ke ayat yang tadi. Matius 17. Sudah dapat, katakan amin. Ya. Matius 17 ayat 14. Ya. Ya, kita baca dikit nih. Ini ayat 14 sampai 21. Bagus. Yuk kita baca sama-sama. 1 2 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya apa? Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya, perhatikan saudara, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Terus maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, beberapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Perhatikan ayat 19, saudara, baca sama-sama. 1 2 3. Kemudian, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudara, patternnya gini. Saya lihat Yesus mengajar di depan umum, tapi mendidik di tempat private.
Dia di depan umum mendemonstrasikan mujizatnya, mendemonstrasikan powernya, kasihnya, kehebatannya. Tapi di private place dia benar-benar mendidik, dia ngajar, dia memuridkan in private place. Dan saya berdoa supaya di tahun 2020 ini kita ngerti satu hal. Kalau setiap kita tidak punya private time dengan Tuhan, private places dengan Tuhan, kamu hanya akan melihat Tuhan bergerak begini, 5 roti 2 ikan, wah hebat, ini wah hebat, sembuh, wah ini keren, Tuhan begini, Tuhan begitu. But if you do not have a private time with Tuhan, nggak banyak yang Tuhan sebenarnya bisa didik dalam hidup kamu. Karena kalau lihat pattern murid-murid Yesus, Yesus mengajar murid-muridnya. Yang paling dalam, saudara, pengajaran yang Yesus berikan adalah ketika dia bersendirian dengan murid-muridnya. Ketika dia sendirian berdua, berhadapan atau berdua belas, Yesus cerita, share di hati dia. Karena itu saudara, saya berdoa kita jadi orang Kristen. Jangan cuma sekedar ngikut, going with the motion. Bukan cuma sekedar, wah itu kesana, ayo ke Jawa, kesana, ayo kesana, terus kesini. Terus waktu kamu sama Tuhan untuk mengenal hati Tuhan gak ada. You are missing Christianity. Karena Christianity nggak lebih banyak ketika kamu duduk ambil waktu momen berduaan sama Tuhan. Don't get me wrong, bagus saudara ketika kita menyembah sama-sama secara korporat, Anda rasakan hadirat Tuhan. Apalagi kalau kita pergi ke live misalnya. Buat saya personally, buat saya kalau hari Sabtu itu momen dimana saya recharge, saya ngalamin hadirat Tuhan, enak kalau di live saudara. Tapi kalau saya cuma datang ke hadirat Tuhan seminggu sekali, nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya, sorry. Nggak banyak yang Tuhan bisa shape dalam hidup kamu kalau kamu nggak bangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya. It's very important. Anda lihat ketika sendirian dengan murid-muridnya, dia baru nanya. Ketika sendirian dia nanya sama Tuhan. Tapi yang saya suka dengan pertanyaannya saudara, pertanyaannya gini, Tuhan, mengapa kami nggak bisa ngusir setan itu? Dengan bahasa saya, murid-muridnya ngomong gini, Tuhan, lu bisa, kenapa gua nggak bisa? Saudara, saya percaya ini pertanyaan yang aneh buat kita orang Kristen. Ada di sini yang berani nanya sama Tuhan, Tuhan, kalau lu bisa, kenapa gua nggak bisa? Karena kita ini tanpa sadar sudah terdoktrin dengan semua doktrin yang berkata begini, dia Tuhan, lu bukan, ya jelas. Kalau saya mungkin nanya, ada orang nanya, Kok Kris, kenapa ya Tuhan bisa sembuhin, gua nggak bisa? Mungkin sih jawabannya, ya karena dia Tuhan, lu bukan, gitu kan? Tapi saudara lihat jawabannya Yesus juga. Kalau apalagi Yesus yang ngomong, dia punya hak untuk ngomong gini, kenapa gue gak bisa usir? Yesus bisa ngomong ini, ya jelas lah lu manusia, gue Tuhan. Tapi Yesus gak jawab gitu loh saudara. Yesus ajar dia, jawaban Yesus apa saudara? Ayat 20. Ayat 20 yuk kita baca. Yesus jawabnya gini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata padamu sesungguhnya, kalau kamu punya iman sebiji sesawai ajak, kamu bisa pindahin gunung. Saudara, ini bukan perkataan yang mempermalukan orang itu, tapi ini perkataan yang memberikan pengharapan. If I can do it, you can do it too. Dan saya berdoa supaya kamu punya, balik lagi ke Christianity yang sesungguhnya. Christianity, Anda dipanggil sebagai orang Kristen, artinya apa? Yang menyerupai Kristus. Artinya apa? Kalau Yesus bisa lakukan, saya harus bisa lakukan. Kalau sampai saya nggak bisa mengerjakan yang Yesus kerjakan, maka saya perlu datang ke dia in private moments dan bertanya, Tuhan, why? Kenapa lu suka berdoa dan gua nggak suka berdoa? Kenapa lu suka baca firman? Obviously zaman dulu belum ada firman Tuhan, Alkitab ya. Tapi ya dia kan Alkitab, dia sendiri firman gitu ya. Tapi anyway, ada sesuatu yang harusnya trigger pertanyaan dari hati kita. Tuhan, kenapa kehidupan doa saya beda dengan kehidupan doa kamu? Apa yang bikin beda? Ini penting karena kita nggak dipanggil untuk melihat Yesus zaman itu. Anda lihat gini, murid-murid Yesus melihat Yesus bukan cuma sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia, sebagai guru. Karena dia memang Tuhan, tapi dia juga guru. Kalau Yesus mengerjakan itu sebagai Tuhan, maka gue cuma bisa tepuk tangan. Tapi kalau dia mengerjakan itu sebagai seorang manusia, harusnya men-trigger hati kita untuk berkata, Tuhan, gue mau hidup gaya hidup kayak gitu. Saya berdoa supaya kita ini punya keberanian untuk tanya Tuhan, Tuhan, if you can love like that, kok gue gak bisa? Kalau engkau bisa berani mengorbankan dirimu buat orang lain, dan gue kayaknya rada egois Tuhan,
Jujur-jujuran. Kita perlu tanya itu semua di hadapan Tuhan, bukan cuma sekedar ya jelas dia Tuhan, gue bukan gitu kan. Ya jelas lah 6HT keren, gue bukan, ya gue nggak usah kesana. Itu sebenarnya pembenaran diri kita sendiri untuk kita yang sebenarnya sejujurnya males cari Tuhan. Ini pola yang tanpa sadar akan kembali terulang, saudara, seperti bangsa Israel. Musa cari Tuhan, dia dapat jalannya Tuhan. Murid Israel, orang-orang Israel cuman mau begini, kasih tahu Tuhan ngomong apa, gue jalanin. Kasih tahu Tuhan ngomong apa, karena lebih gampang nurut dibanding bangun hubungan. Untuk gue sendiri perlu dapat hati Tuhan, itu penting sekali, dan ini gak pernah boleh dihilangkan dalam kehidupan kekristenan. Menjadi seorang murid seumur hidup. Artinya apa? Ada momen-momen setiap harinya saya harus duduk berduaan dengan Tuhan. Setiap malam saya dan istri pasti berdoa, mesbah keluarga. Tapi bukan itu yang saya sebut private moments. Private moments adalah ketika saya pagi-pagi minum kopi duduk sama Alkitab saya. Itu private moments, dimana saya duduk perlu belajar hati Tuhan. I need to discover His heart. Saya berdoa ini jadi gairah kita, saudara. Kalau nggak, kita missing the point of being a Christian. Kita nggak cuma dipanggil untuk ngikutin, tapi mengenal the person. This is very important. Amin. Dan saya suka Yesus ngomongnya seakan-akan kamu tuh sebenarnya bisa ngerjain yang aku kerjakan. You can do what I do. Bahkan Yesus berkali-kali kan ngomong, kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, kamu bisa mengerjakan aku kerjakan, bahkan lebih dari itu. Saudara, sejujurnya saya nggak bilang begini karena saya sudah plek-plekan kayak Yesus. Tapi saya bilang begini untuk sama-sama kita mengejar kekristenan yang asli. Kembali ke ciptaan Tuhan yang sesungguhnya, berjalan akrab dengan Tuhan. Itu kembali harus jadi karangan hati kita. Menjadi fondasi 10 tahun ke depan, 2020 sampai 2029. Jangan pernah kehilangan kegairahanmu to find the person. This is very important. Saudara, saya sangat percaya yang namanya doa itu sangat ajaib dan very powerful. Saya pertama kali bertobat, mama cuman kasih saya 2 tips untuk menjadi orang Kristen gimana. Yang pertama saat teduh, yang 2 baca Alkitab. Itu doang. Dan sampai hari ini prinsip itu yang saya pegang, dan prinsip itu yang bawa saya sejauh ini sampai hari ini, dan prinsip itu masih jadi makanan saya setiap hari. Baca Alkitab saat teduh. This seems very simple, tapi saya nggak bicara prayer yang sifatnya parrot prayers, doa-doa beo, doa yang cuma ngulangin baca itu bukan buruk. Sekali lagi, it's okay, it's good. Tapi saudara tahu nggak sih, the most powerful prayers keluar dari hati sendiri. The most powerful prayers adalah bukan perkataan yang keluar sifatnya karangan atau diajarkan oleh seseorang. Doa yang paling berkuasa yang bisa keluar dari hidupmu adalah doa yang keluar dari hatimu. Dan seringkali kamu belajar berdoa paling kuat, kamu belajar berdoa paling dahsyat ketika kamu terjepit dengan masalah. Saya bukan bilang, saudara masih ngerti, semua yang buruk itu bukan dari Tuhan. Ini saya masih ingat doktrin yang mama taruh di hati saya dari dulu. Penyakit itu bukan dari Tuhan, tendang gitu. Doanya mama dari dulu. Dan saya sangat percaya yang itu yang saya pursue. Semua yang buruk itu bukan dari Tuhan. Tapi saudara masih ngerti, semua yang buruk bisa Tuhan pakai untuk jadikan yang baik. Dan dia sangat hebat dalam mengerjakan itu. Saking hebatnya, kadang-kadang banyak dari kita berasumsi bahwa yang buruk itu dari dia. Karena dia bisa rubah yang buruk jadi baik, banyak dari kita berasumsi yang buruk itu dari dia. Padahal bukan. Itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan itu begitu jago memasterpiece semuanya. Mastermind dari semuanya, dimana yang buruk pun bisa diputar jadi baik. Tapi itu bukan dari dia. Itu bukan kehendak dia. Saudara, di hati dia tidak ada kejahatan. Itu sudah pasti. Setiap hukuman, sebenarnya Tuhan bukan menghukum, mendisiplin. Itu 2 hal yang berbeda. Hukuman sifatnya menghancurkan, disiplin sifatnya menyelamatkan. It's 2 different things. Bahkan di tengah hukuman yang sedang dia kasih pun ada belas kasihan, ada anugerah. If you see, saudara, bahkan kalau ini kemarin saya sempat berpikir, saudara, kalau kita lihat
Apa sih inti dari kekudusan? Ini nyimpang dikit ya saudara. What is the main? Apa sih yang paling penting dari hidup yang kudus? What is the most holy of holies? Apa sih yang paling kudus di antara yang paling kudus? Kalau kita lihat di zaman dulu Israel yang paling kudus itu kan kemah pertemuan ya. Yang paling kudus di kemah pertemuan itu apa? Ruang maha kudus. Yang paling kudus di ruang maha kudus itu apa? Tabut. Dan pusat tabut itu ada apa saudara? Tutup pendamaian. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Mercy seat. Tahta belas kasihan. Dalam arti gini, kalau kamu ngerti bagaimana jadi kudus, tapi kamu gak punya belas kasihan, you are missing the point. Karena hati Tuhan pada inti dari semua yang dikerjakan, mercy, mercy, mercy. Hukum ada di dalamnya, tapi hukum di cover sama mercy. Even when you cannot do it, I'll do it for you. It's mercy. Hati Allah adalah belas kasihan. Kalau kamu nggak nangkep ini, you're missing the whole point of Christianity. Dan mercy ini saudara hanya bisa didapat lewat sebuah hubungan. When you know His heart, ketika kamu duduk berdoa, it really change you. Saudara, saya bilang doa itu tidak merubah. Seringkali saudara, kalau saya bilang gimana ya, saya nggak boleh bilang ini pek-pekan. Saya bilang gini, doa itu bukan cuma sekedar merubah keadaan, tapi yang paling penting dari doa, menurut saya pribadi, adalah doa itu merubah hidup kita, merubah hati kita. Doa itu mungkin seringkali kamu lihat nggak merubah sekeliling kamu, nggak merubah circumstances. Ada juga sih yang merubah circumstances, saya percaya. Karena ada juga statement yang doa selalu something happen when you pray, I believe. Tapi yang sebenarnya selalu terjadi when you pray adalah hatimu gets pruned, dimurnikan, hatimu ngalamin. Gini, ketika kamu berdoa sebenarnya the most gimana ya, saya nggak bisa bilang ini yang paling penting sih, tapi buat saya pribadi ya, doa itu yang paling benefit dari doa buat saya adalah kamu mengerti hati Tuhan. Kamu realign hatimu sama hati Tuhan, sehingga kamu nggak cuma sekedar ngotot minta Tuhan ngerjain yang kamu mau, tapi kamu berdoa mendapatkan hatinya mengenai masalah yang kamu sedang hadapi. Kamu berdoa supaya aku ngerti Tuhan, what is your will, what is your heart, apa hatimu mengenai masalah ini, apa kerinduanmu mengenai masalah ini. Doa itu bukan cuma sekedar maksa Tuhan ngerjain yang kamu mau. Saya kemarin sempat baca orang iseng-iseng nulis begini di Instagram, Tuhan, gua nggak maksa, gua cuma minta tolong lu kasih tahu gua kapan dan tempatnya di mana supaya gua bisa mempersiapkan dengan baik gitu kan. Cuma dia bercanda gitu loh. Tapi kadang-kadang saudara, saya sadar nggak sih, doa itu bukan kamu nggak bisa maksa Tuhan ngerjain yang kamu mau. Itu kamu mesti ngerti lah hal itu. You cannot get God to do what you want. Prinsip doa yang paling kuat adalah ketika kamu duduk, kamu dapat hatinya, you get His heart. Ketika kamu dapat hatinya, salah satu bagian dari doa adalah declaring, deklarasi, mendekrit. Deklarasi nggak cuma sekedar kamu bisa sembar-sembur sesuai yang kamu mau. Ini mobil milikku dalam nama Yesus gitu kan. Kita tahu obviously itu salah gitu kan. Tapi something jadi begitu kuat when you declare it once you get His heart. Ketika kamu ngadepin masalah, kamu duduk berdoa bukan supaya Tuhan selesaiin masalahnya, tapi it's okay sih mengeluarkan unek-unekmu, awali dengan itu baiklah. Kamu jujur di hadapan Tuhan apa adanya. But at one time kamu perlu duduk diam menangkap hati Tuhan untuk masalah ini. What is your heart? What is your will? Kasih saya verse, kasih saya ayat, kasih saya impression. What are you trying to do? What are you trying to say? What are you trying to teach me? Dan itu gak bisa kamu dapat di depan umum. Itu hanya bisa Tuhan ajar di private place. Anda lihat pola Yesus, dia gak pernah ngajar murid-muridnya di depan umum. Di depan umum dia ngasih sesuatu yang gak jelas. Oh, barang siapa makan dagingku, minum darahku gitu kan. Ini kenapa nih jadi kanibal gitu kan. Di depan umum dia ngomong, tapi dia gak jelasin. Seakan-akan Tuhan tuh gak pusing. Kalau jadi pendeta kan harusnya makin banyak followernya makin hebat kan. Justru kita lihat di Yohanes kan terjadi. Ketika semua mulai makin banyak, habis 5 roti 2 ikan, makin banyak lagi. Di tengah puncak-puncaknya pelayannya, dia ngomong, ayo semua harus makan daging gua, minum darah gua. Di situ kita lihat ayat firman Tuhan mencatat orang mulai berbondong-bondong meninggalkan Tuhan.
Kenapa? Karena yang Yesus katakan sepertinya ofensif di pikiran saya, nggak masuk akal. Saya nggak suka dengerin kayak gini. Saya nggak suka yang kayak gini. Ini ada menyinggung gua ya rasanya, menyinggung yang gua percaya, menyinggung yang gua yakini. Saudara, kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan temukan berkali-kali dia sengaja nyinggung yang kamu yakini. Karena Tuhan gak mau kamu terjebak dalam pola yang sama. Tuhan mau kamu bergantung sama Tuhan. You depend on your prayer. Balik lagi mana, saudara, kalau kita lihat apa yang seringkali missing dalam kekristenan kita ini udah advance, makin maju. Saking majunya, kita ini sudah tahu begitu banyak teknik sampai lupa mengandalkan teknik tertinggi. Get down on your knees, pray. Turun ke lututmu, berdoa, minta arahan. You depend on God. Sekarang kita udah depend dengan otak kita sendiri. And you're missing the point. Persistent faith, ketika kamu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, this is the most important thing. Justru ketika kamu duduk diam sendirian, disitulah dimana Tuhan paling banyak mencurahkan hatinya, mencurahkan isi hatinya terhadap situasi ini, masalah ini. Dia akan banyak bicara, saya percaya, saudara. Gimana dia gak bicara? Dia kata-kata, He's the Word. Betul gak? Dia punya banyak banget yang dia mau sampaikan. Saudara, kalau kita cuma ikut sebagai kekristenan, kamu cuma listen setiap minggu sekali, kamu gak bakal bisa impact banyak. Kekristenan paling kuat adalah mereka yang duduk diam di bawah naungan yang maha tinggi, kan? Mereka yang duduk and learn. Saya ingat dulu Bill pernah ngomong gini, kalau kamu berdoa dan keluar dalam keadaan sama sebelum kamu berdoa, kamu bukan sedang berdoa. Bill bilang kamu lagi komplain. Cuman komplain aja, keluar keadaannya sama. When you pray, you live. Kamu keluar harusnya berbeda. Because prayer shapes you. Prayer shapes you. Amen. I just want to make sure, apalagi mau saya sampaikan ini. Ya. Saudara, saya percaya gini. Ketika ada beberapa doa yang sengaja Tuhan pending. Kita lihat kejadian-kejadian Yesus pernah nggak menunda masalah, menunda jawaban, Yesus pernah menunda jawaban nggak? Pernah. Masih ingat nggak cerita di mana Lazarus mau mati? Dikasih tahu ke Yesus. Tulisan ayat firman Tuhan dengan jelas berkata gini, Yesus sengaja menunda kedatangannya. Dengan kata lain, Yesus sengaja menunda jawaban doamu. Mungkin ceritanya kayak tadi nih, 4 orang bawa orang lumpuh, dan Yesus seperti sengaja menunda jawaban doamu. Padahal tinggal dikasih sedikit lagi, gampang. Tuhan, kenapa ditunda? Kenapa ditunda? Gitu kan. Saudara, saya ingat, saya nggak ingat ini siapa yang ngomong, tapi dikatakan gini, when a prayer is delayed, the answer is gaining interest. Ketika doa itu depending, Tuhan akan jawaban doanya itu sedang dibungakan. Kamu minta, misalnya kamu minta A, Tuhan lagi bungain, makanya depending, dipinjam dulu, dibungain, supaya nanti kamu dapat A, sekalian B, sekalian C, sekalian D. It's only gaining interest. Kalau kamu tahu kamu sedang mendoakan sesuatu yang sesuai dengan hatinya, tapi belum kunjung dapat, makanya kita mesti ngerti apa hatinya. Yang jelas hati Tuhan adalah supaya kamu mengalami kelimpahan. Itu sudah no question, it is His heart. Kalau kamu masih bingung, Tuhan, hati dia supaya saya kelimpahan apa enggak ya? Kamu berarti belum mengerti hati Tuhan. Kalau kamu sudah ngerti hati Tuhan, Dia mau kamu sukses, Dia mau kamu berkelimpahan. Sekarang bagian kamu kan declaring apa yang kamu tahu adalah hati Tuhan. Tapi kok belum dijawab? Karena Dia sedang menggandakan jawaban doamu. Dan yang saya tahu satu hal yang pasti, setiap kali doa itu ditunda, kamu pasti dapat jawaban doanya. Tapi bukan cuma sekedar jawaban doa, sekaligus sikap dan karakter hati yang sedang diberikan dalam hidup kamu. Anytime a prayer is delayed, hati kamu sedang dipersiapkan. Setiap kali doa depending ke hati kamu, sikap kamu, karakter kamu sedang Tuhan persiapkan. Mungkin kamu gak dapat doanya sekarang. Kadang-kadang kalau Anda baca, balik lagi ke ayat yang tadi, saudara, di Matius berapa tadi kita baca? Matius berapa tadi kita baca? Markus 2. Saudara, kalau Anda baca ayat 5, saudara,
Markus 2 ayat 5. Saudara kalau lihat ini lucu. Ketika diturunkan tilamnya, Yesus ngomongnya apa saudara? Ayat 5. Sudah dapat? Yuk ayat 5 sama-sama 1, 2, 3. Mereka berkata, Markus coy. Markus 2 ayat 5. Saudara baca ya sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara kalau saya bayangin ceritanya nih saudara, saya udah bawa rival, udah kita gali-gali kan, gali-gali, atapnya bongkar, turunin pelan-pelan ya, turunin, hati-hati, miring, wah turun. Begitu turun, si rival kan udah turun, gua yang lain kan berempat di atas gitu kan. Begitu dia udah turun, Yesus ngomong, Yesus melihat iman mereka. Iman itu kelihatan, bukan cuma mendengar iman mereka, tapi melihat iman mereka. Mereka ini siapa? 4 orang yang di atas kan? Yesus melihat iman mereka. Persistent faith, Tuhan selalu honor iman kamu. Tapi ketika itu terjadi, saudara lihat, Yesus ngomongnya gini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau saya dengar itu, saya lihat, saya bakal nanya, apa? Dosamu sudah diampuni. Apa? Dia ngomong apa? Korab, dia ngomong apa korab? Kayaknya dia ngomong tentang dosa diampuni. Dosa diampuni, bagus sih. Terus dia ada ngomong apa lagi nggak? Enggak, kayaknya cuma dosa doang. Dia ada ngomong soal kaki nggak? Benerin gitu kakinya? Enggak, dia cuma ngomong dosa diampuni. Bagus sih dosa diampuni, memang dia banyak dosanya. Cuman bisa nggak sekalian kakinya dibenerin juga gitu kan, supaya gue pulang nggak usah ngangkat-ngangkat lagi kan? Sekarang pertanyaan gini saudara, apa yang akan kamu lakukan kalau Tuhan bypass permintaan doamu dan memberikan apa yang kamu perlukan, bukan apa yang kamu mau? Yang mereka mau kesembuhan, obviously. Tapi yang Tuhan kasih, lu paling perlu pengampunan dosa. Pertanyaannya gitu kan saudara. Saya datang ke Tuhan, saya minta A, tapi yang Tuhan kasih B. Karena saya kadang-kadang gak sadar yang B lebih penting dari A. Tapi buat saya boleh sih dapat B, tapi saya juga mau A. Dan Tuhan bilang dalam hati, kalau saya lihat percakapan yang terjadi dalam alam roh, seakan-akan Tuhan ngomong gini, iya gue bakal kasih lu A, tapi B dulu. Urutannya gak bisa A baru B, baru harus B dan A dulu ibaratnya. Kenapa? Karena kalau gue sembuhin dia, tapi tidak ada pertobatan, percuma. Balik lagi siklusnya. Saudara lihat ketika Tuhan memberikan sebuah jawaban, tapi bukan jawaban yang kamu mau, tapi yang kamu perlu, Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan fondasinya. Kenapa? It is His heart. Setiap kali doa itu sepertinya depending jawabannya sama Tuhan, kamu tetap perlu ambil waktu berdoa. Saudara pernah ingat gak? Kalau nggak salah Yesus pernah ngomong tentang apa yang kamu lakukan gini-gini. Saya lupa. Iya, ceritain tadi tuh, ketika saudara masih ingat gak Yesus pakai perumpamaan di mana perempuan menggedor-gedor jaksa. Kalau nggak salah, saya lupa ini atau gimana. Gedor-gedor minta roti. Tuhan ngomong, masa kan kalau berkali-kali digedor, akhirnya hakimnya nggak jadi kayak, yaudah nih gue kasih roti. Masih ingat ya? Kurang lebih ceritanya gitu. I might misquote it, tapi kalau saudara ngerti ya. Intinya kan Yesus ngomong gini, kalau lu doa nggak dapat jawaban, doa terus. Dan menurut saya kadang-kadang ada beberapa doa yang sengaja nggak dijawab. Supaya apa? Supaya lu doa terus. Dan semakin lu berdoa terus saudara, kamu ngalamin transformasi hidup, shaping hati kamu. Ini penting sekali saudara. Ya, kalau kita ngerti hatinya Tuhan. Saya masih ingat Musa pernah berdoa gini saudara, ajarilah aku jalanmu supaya aku mengenal dirimu, pribadimu. Ajari aku jalanmu, show me your way so I can know your heart. Banyak dari kita minta God show me your way apart from your heart. Saya kayaknya gak terlalu peduli dengan hatimu, saya cuma mau jawabannya. Tapi Musa, kasih tahu aku jalanmu supaya aku kenal hatimu. Berarti goal obsesi terbesar Musa is to know his heart. Saudara, saya lihat dalam kekristenan ini karena saya banyak baca buku aja sejarah, dan saya juga menyaksikan beberapa kisah-kisah orang, saudara. Ada orang-orang yang begitu hungry banget untuk Tuhan, begitu bergairah untuk Tuhan, begitu benar-benar siap lay semuanya untuk Tuhan, rasanya benar-benar menggebu-gebu untuk Tuhan. Saya mengenal orang-orang yang kayak gitu juga.
Tapi saudara, biasanya orang-orang yang begitu lapar, begitu desperate untuk kerajaan Allah, begitu haus akan Tuhan, biasanya berujung pada dua: terobosan, satu lagi ketidakpercayaan. Karena saya nggak sedikit saya lihat orang yang begitu haus, ujung-ujungnya nggak percaya. Ini aneh, tapi ini saudara kalau lihat kan banyak yang terjadi, betul nggak saudara? Awalnya begitu lapar, begitu haus, lama-lama gue jadi nggak percaya nih. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan sengaja undur. Bukannya dia jahat, tapi dia sedang mempersiapkan fondasi hati. Tapi yang saya tahu pasti satu, saudara. Orang yang lapar haus akan Tuhan, mengejar Tuhan, tapi bergantung pada jawaban doa supaya dia tetap maju, biasanya berujung pada ketidakpercayaan. Pada ujungnya kecewa. Karena dia berharap kalau gue doa, gue harus lihat jawabannya, gue harus lihat, expect Tuhan harus bergerak dengan keinginannya. Kamu bakal miss the point. Tapi kalau kamu mulai dengan kehausan, kelaparan, kamu mulai dengan ngotot apa yang kamu mau, it's okay. Tapi kalau hatimu kerinduannya is to know His heart, biasanya it always leads you to breakthrough. Kejadian yang saya ambil, saya tutup di sini, saudara. Kejadian papa saya kemarin. Saya masih ingat. Saya tahu istilah gini. Ketika papa dalam kondisi berjuang di detik-detik kematian dia, jam 6 papa tuh kolaps. Jam 6, jam setengah 6 papa tuh kolaps. Udah nggak bisa dengar lagi. Udah nggak sadar. Padahal jam 5 saya sempat masuk. Kan nggak boleh masuk, saudara. Berkunjungnya tuh dibatasi banget. Saya cuma masuk ngambil apa, disuruh mama ngambil. Papa ada ngomong, batuk, nggak bisa tidur. Itu perkataan terakhir yang saya dengar dari papa gitu. Habis itu kita keluar, nggak boleh masuk lagi. Udah gitu nggak lama kemudian mama nangis, "Chris cepet masuk, papa udah nggak sadar, papa kritis lagi." Saya panik, saudara. Langsung cepet-cepet masuk. Di situ saya lihat papa udah nggak bisa sadar, matanya udah merem, nggak kesakitan, ngap-ngapan gitu. Di situ saya cuman bertiga, saya, mama, sama Koyohan. Ya udah, kita tahu yang kita kerjakan, ya udah kita berdoa. Kita coba panggil Pak Daniel waktu itu juga lewat telepon gitu kan. Kita coba panggil Pak Ferry. Mama juga, Fer, jangan pulang sebelum waktunya. Ayo balik. Kita juga sama kan, Pak, ayo Pak. Saya juga coba, Papa. Apalagi dokter minta tanda tangan untuk kejut gitu kan. Ketika tanda tangan kejut itu kan, ketika dikejut kan kita nggak boleh pegang papa ya. Saya masih menghantui banget, saudara. Ketika dikejut, papa tuh kan matanya melek dikit. Dan setiap melek saya tahu kelihatannya kayak ngeliat saya papa gitu kan. Begitu kita berdoa terus, saudara. Saya ingat waktu itu kita udah sampai semua yang saya tahu saya sudah coba doakan, saya sudah deklarasi. I tried my best to get what I want. Saya berusaha sekuat tenaga dan semua doa yang saya tahu untuk mendapatkan kesembuhan yang saya minta. Dalam arti gini, dalam hati saya, Tuhan, di gereja saya melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang ngalamin kesembuhan. TBC ngalamin kesembuhan. Saya lihat orang-orang bersaksi. Saya bilang, Tuhan, ini cuma sekali, minta kesaksian. Saya berdoa, ngotot. Itu kayaknya ada dari jam 6 sampai jam 8 lebih. Kita benar-benar ngotot, nyanyi. Si Koyohan mungkin juga udah bingung, panik ngomong apa. Chris nyanyi, ini gue lagi nyanyi, gue udah bingung mau nyanyi apa dalam hati gitu kan. Makanya semua udah panik, saudara. Udah nyanyi. Tapi yang saya bilang, udah gitu saya lihat momen, saya udah muter-muter, udah gelisah hati saya. Nggak lama kemudian saya ngelihat si mama berlutut. Ketika mama saya berlutut di ujung sana. Awalnya kan teriak-teriak, Fer. Ya kita berusaha. Terus mama berlutut. Ketika mama berlutut, saya sadar kenapa saya ngotot untuk mau saya. Saya perlu tahu. I need to know what God wants. Aku mau tahu Tuhan hatimu. And then aku ambil waktu duduk tenang, bukan duduk sih, berdiri, saudara. Aku berdiri tenang. Di situ saya benar-benar, Tuhan, aku nggak mau living in reaction of problem. Aku nggak mau bereaksi dengan problem. Karena kalau Anda lihat Yesus hidup tidak pernah bereaksi terhadap masalah. Dia meresponi masalah. Dia menanggapi masalah. Dia bukan bereaksi sama masalah. Masalah tidak bikin Yesus kaget. Masalah, ketika Yesus diperhadapkan masalah, dia meresponi masalah. Kalau Anda lihat ceritain tadi, bagaimana mereka nggak bisa ngusir
setan, murid-muridnya nanya kenapa, Yesus jawabannya, intinya dia ngomong gini, jenis ini tidak dapat diusir lewat puasa dan doa. Pertanyaan saya, di saat itu Yesus puasa atau doa nggak? Enggak. Tapi kenapa dia bisa kerjakan? Saya percaya, ini deduksi saya, saudara, deduksi saya begini. Yesus pernah berpuasa, tapi di awal pelayanan dia. Karena dia tidak berpuasa in response to bukan reaksinya, oh ada masalah gue harus puasa. Bukannya salah, tapi dia sudah terlebih dahulu memulai kehidupan berpuasanya di awal. Sehingga ketika datang masalah, dia meresponi. Dan detik itu saya sadar, saya nggak bisa saya nggak bisa cuma sekedar panik ini. Saya perlu duduk diam. I need to get his heart. Saya mulai ambil waktu diam. Saya mungkin saya tetap nyanyi, saya juga nggak tahu momen itu terjadi apa, tapi saya masih ingat dari hati saya ngomong gini, Tuhan, apa kehendakmu? What is your will? Saya mau berdoa, tapi saya mau berdoa untuk mengerti hatimu, bukan maksa kehendakmu jadi dalam hidup saya, dalam hidup apa saya. I don't wanna force you, but I wanna know your heart. Dan sepersekian detik dari situ, saudara, saya tangkap, saya nggak tahu ini Tuhan atau enggak, saya tahu ada satu impresi di hati saya, seperti Roh Kudus ngomong gini, serahkan, berserah, surrender. Detik ngomong surrender itu, saya tahu momen itu Papa nggak bakal lewat. Karena itu saya langsung telepon koko saya. Entah kenapa saya bisa punya if you ask me, saya punya alasan untuk saya kecewa. Jelas, saya percaya Mama juga punya alasan untuk kecewa. Tapi kenapa kita nggak kecewa? Ya banyak alasan, tapi saya percaya hari itu, detik itu, momen ini buat saya pribadi ya saudara, momen dimana saya belajar ngerti hati Tuhan. Tuhan mau saya berserah, and that is what I'm going to do. Detik itu saya surrender, Tuhan, aku mau kenal hatimu. What is your will? Doaku, Tuhan, aku bisa ngelihat Engkau dalam masalah ini. Aku mau lihat kebaikanmu dari masalah ini. Detik kita berkata, Tuhan, it's not about the answer, it's about your heart. Kau mau ngerti hatimu, what is your will? Detik itu saya langsung telepon koko-koko saya. Dan setiap kita makanya berhasil untuk ngomong dari hati kita masing-masing. Itu kalau dari saya percaya dari Mama pasti beda lagi. Setiap kita perspektifnya beda-beda. Cici juga ngalamin yang beda lagi. Tapi buat saya pribadi, saya belajar yang namanya berserah di titik itu, saudara. Karena saya, kalau saudara tahu, saya ini orangnya agak ngotot, orangnya keras, dominan. Sering cekcok juga sama Mama. Tahun 2019 kemarin saya seperti Tuhan ajar banyak tentang yang namanya surrendering, berserah. Nggak perlu membela diri, karena saya ini orang yang suka membela diri. Saya merasa saya nggak salah kok gitu kan, saya nggak mau dikambing hitamkan. Ibarat selalu begitu, selalu mencoba memprove gue nggak sejahat itu, atau gue nggak begini, nggak begitu, selalu mencoba membela diri. Tapi di akhir tahun kemarin Tuhan benar-benar banyak banget bicara tentang surrender. Tapi di titik itu saya tahu benar-benar this is the ultimate surrender. Saya tahu sepanjang 2019 itu Tuhan ngajarin saya berserah, supaya di momen kemarin saya bisa berserah. Saya bisa berkata, Tuhan, if it's your will, take it. Sedih gak saudara? Oh, hancur banget saudara. Kami sekeluarga bener-bener besokannya di rumah duka juga udah gak bisa gitu kan. Bener-bener rasanya gak tega banget. Tapi kami tahu if God wants it, then He may take it. Saudara, saya cuma mau tutup di sini, saudara, pesan saya, doamu nggak selalu harus dijawab Tuhan, tapi jangan biarkan jawaban doa itu jadi sesuatu yang membuat kamu A atau B gitu. Tapi buat semua doamu berpusat pada untuk mengenal hati Tuhan. When you pray, you obtain His heart. Sehingga kamu ngelihatnya dari segi yang berbeda. Apalagi kalau kita lihat lagi musim-musim corona kayak gini kan, jangan gimana ya? Iya, saya percaya. Ya kemarin sih saudara, nggak tahu Anda. Sejak corona kemarin, saya tiap hari Selasa itu kan hari shopping saya. Shopping maksudnya belanja barang-barang rumah gitu, yang wortel, sayur, daging, bawang putih gitu-gitu. Biasanya kita belanja mingguan. Wih, itu ramenya minta ampun saudara. 1,5 jam ngantri saudara, 1,5 jam ngantri. Cuman saya lihat di depan saya itu telur sampai berkarat-karat saudara. Karat berkerat-kerat saudara, itu sampai beli telur aja saudara, itu sampai mesti desek-desekan saudara. Aduh, bener-bener telur sampai pecah-pecah di depan saudara. Nggak tahu deh saudara. Itu kan kalau Anda lihat yang sebenarnya terjadi, kalau kita lihat sebenarnya saudara, corona itu tidak lebih mematikan dari SARS, tidak lebih mematikan dari MERS. Kita ini udah survive banyak.
kematian corona saya baca itu kalau nggak salah dari Instagram Kesia, itu tuh masih di bawah 1%, saudara. Tapi kenapa sekarang kayaknya ketakutan banget? Dulu zamannya SARS saya masih ingat, tapi kita masih main monopoli di rumah, kayak berasa nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kenapa sekarang rasanya takut banget? Karena kita ini bukan cuman, kalau Chris Walton khotbah kemarin, dia bilang dalam kerajaan iblis lagi dilepaskan namanya roh ketakutan. Fear. Sampai kita rasanya takut kan? Padahal baru 2 orang kena belanja soal gitu kan. Itu kayak ketakutan. Dan saya berdoa gini, saudara jangan hidup bereaksi sama masalah. Jangan hidup bereaksi dari masalah. Kalau kamu ketakutan, kamu sudah memberikan makan iblis dan bergerak jangan dari ketakutan. Selalu bergerak dari iman. Makanya saya selalu berkata, jangan doa karena takut. Gak ada kuasanya. Doa tuh harus karena iman. Iman itu didapat kalau kamu ngerti apa hati Tuhan terhadap masalah ini. Dan saya juga bahkan berdoa gini, saudara, harusnya kalau tahu kan corona itu kan udah dari awal tahun, beberapa ya Februari Maret kan ya Februari akhir gitu kan kalau nggak salah ya, saya lupa. Harusnya detik corona mewabah di Wuhan, kita harusnya udah mulai berdoa. Saya masih ingat detik-detik itu saya sering berdoa untuk Cina. Tapi banyak dari kita sekarang berdoa karena udah masuk di Indonesia, seakan-akan di Wuhan bukan urusan gua gitu kan. Di Indonesia doang gitu kan. Kalau Wuhan bodo amat gitu kan. Seharusnya kan dari awal kita sudah mulai berdoa gitu kan. Jangan ketika sudah datang, sekarang sudah masuk di Indonesia, oke, saatnya bergerak gitu kan. Harusnya kan dari awal, saudara. Tapi anyway, saya tetap mau berkata gini, gimana pun kita tetap perlu berdoa. Karena saya percaya Tuhan punya solusi. Mungkin sekarang virus masih dalam penawar sedang dalam pekerjaan, tapi surga sudah punya, saudara. Surga sudah punya resepinya, surga punya formulanya. Sekarang bagian kita declare, matiin tuh wabah penyakit. Kan mulutmu punya kuasa. Jangan cuma matiin yang di Indonesia. Tuhan Indonesia, Tuhan gimana? Tar dulu. Miliki hati penjaga dunia, saudara. Anda dipakai sebagai prophet sedunia, bukan Indonesia doang. Saudara, belajar declare. Ya kalau kamu cuma berdoa untuk Indonesia, ntar kalau ada orang Cina masuk gimana? Pusing kan? Mendingan semuanya sekaligus. Tuhan itu, saudara, untuk basmi virus di Indonesia sama seluruh dunia, sama gampangnya. Bagian kita sebagai gereja, declare. Makanya di gereja JKI dari awal sejak corona mulai kita sudah mulai deklarasi. Setiap tutup doa kita sudah mulai doakan terus. Bukan karena sekarang di Indonesia kita mulai gini gitu kan. Dan dari dulu kita sudah mulai berdoa. Dan itu perlu harus jadi gaya hidup kita, gaya hidup berdoa. Amin, saudara. Mari kita berdoa yuk. Bapak, hari ini kami datang di hadapan-Mu kembali. Kami minta Tuhan, hari-hari ini munculkan gairah kami untuk berdoa, munculkan gairah kami untuk menangkap isi hati-Mu. Tuhan, kami berdoa bahwa dalam setiap doa kami, it becomes a very powerful prayer, di mana surga menginvade hidup kami, di mana surga menginvade kerajaan dunia ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kami belajar setiap harinya, belajar setiap hari in private, learn about Christianity, belajar tentang Engkau, belajar tentang hati-Mu. Buat setiap hari Tuhan kami jadi orang-orang yang pursuing Tuhan punya hati, pursuing kerinduan Tuhan, the heart of God. Ajar kami Tuhan untuk belajar persisten terhadap beberapa hal yang sepertinya Engkau tunda, seperti Tuhan gak mau jawab atau whatever it is. Tuhan, buat kami punya iman yang gigih, punya persistent faith. Ketika jawaban doa kami gak datang, kami akan terus berdoa. Tapi bukan cuma berdoa untuk masalah itu, tapi berdoa untuk mendapatkan hati-Mu dalam masalah itu. Dan setiap hari buat kami belajar enjoy momen-momen di mana kami duduk di kaki-Mu, enjoy momen-momen di mana Engkau mengajar kami duduk di kaki-Mu, kami belajar, kami menikmati hadirat-Mu, kami meminum madu dari tangan-Mu, kami meminum anggur dari tangan-Mu. Tuhan, kami belajar setiap harinya jiwa kami terpuaskan, setiap harinya spirit kami dihidupkan kembali. Buat itu jadi kerinduan kami Tuhan. Doaku Tuhan supaya kami nggak jadi orang-orang yang hanya bereaksi dari masalah, tapi selalu meresponi masalah. Bapak, kami berdoa hari ini, kami deklarasikan sama-sama Tuhan, kami satu kelompok, kami percaya mulut kami punya kuasa, kami declare virus-virus mati dalam nama Tuhan Yesus, virus corona, apapun Tuhan jenisnya, kami minta Tuhan hari ini kami perkatakan mati dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi bisa berkembang, tidak lagi bisa menyebar. Hari ini kami declare di seluruh dunia ini Tuhan, kami percaya surga punya solusinya. Hari ini kami minta Tuhan, sama-sama kami berkata, Tuhan, landa dunia ini dengan surga
surgamu, landa dunia ini dengan surgamu. Let heaven invade our earth, invades our country. Bapak, kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar kau bergerak di tengah kami kuat, biar dunia ini bisa melihat bahwa surga punya solusi. Tuhan, surga punya solusi. Terima kasih Bapak, kami datang di hadapan-Mu, kami minta Tuhan, penuhi kembali kelaparan kami akan Engkau, penuhi hati kami kembali akan haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Oke saudara, mari kita persiapkan diri untuk persembahan.